itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Anda itu sudah dibiayai dengan dana yang sangat besar. Anda punya TGUPP, tim percepatan pembangunan yang 73 orang dengan berapa miliar itu Anda harusnya bekerja dengan sangat baik karena ini uang rakyat. Dan ini karena tidak dilakukan dengan baik, maka memang perlu dikritik. Pemimpin seperti ini sangat berbahaya karena dia selalu bermain dengan kata-kata. Supaya apa? Dia bersengaja supaya masyarakat tidak ngeh dengan apa yang dia omongkan, supaya masyarakat nggak mudeng apa yang diomongkan dia. Saya nggak tahu nih, orang ini apa maksudnya ya? Parlemen Jakarta ini sepertinya lumpuh di hadapan seorang Anies Baswedan. Ada apa ya? Nah, ini memang akhirnya kita nggak bisa menghindar bahwa pertanyaan-pertanyaan spekulatif seperti ini pasti muncul di benak setiap rakyat yang waras dan peduli, begitu. Safari Anies Baswedan tampaknya sudah dimulai. Gerakan Anies memang selalu terukur, sepertinya ada tahap-tahap yang dimungkinkan kapan ia diam, kapan bicara, kapan melangkah, dan seterusnya. Seolah ia pantang bergerak jika waktu untuk bergerak belum tiba. Semuanya tampak seolah serba terukur. Banyak yang berharap ia mesti bicara, sudah masuk waktu untuk berbicara, dan melangkah tapi tidak dilakukannya. Ia suntuk dengan rutinitas kerja selaku Gubernur DKI Jakarta. Tapi dalam bulan ini setidaknya ada pemandangan menarik, bahkan masuk kategori menakjubkan. Anies mulai bergerak mendatangi komunitas yang memang menunggu kedatangan Anies. Mulai bersafari, turba yang disambung riang mereka yang berharap padanya. Tapi hal wajar jika safari itu tidak disukai oleh kelompok yang tidak ingin Anies melangkah lebih jauh dari yang sekarang. Anies tampaknya sudah mengukur bahwa kini saatnya ia mendatangi komunitas lebih luas lagi. Yang tidak hanya seputaran wilayah kerjanya, langkah Anies itu bisa diibaratkan suara azan terdengar bila memanggil, dan Anies bergerak mendatanginya sebelum waktunya. Yang didengar Anies hanya suara tarhim, ia pun terdengar dari kejauhan. Makanya ia pantang bergerak, ia semacam pakem yang pegangannya erat, pantang untuk dilanggar, diingkari. Memang sedikit tampak mengherankan Anies tampil di acara penuh canda Lapor Pak yang tayang di televisi swasta. Bahkan Anies tampak siap saat harus di roasting komika Kiki Saputri. Anies tampil elegan, bahkan membalas candaan yang juga mampu menghadirkan gelak tawa. Anies yang sebelumnya terkesan serius, bahkan kaku itu justru tampak sebaliknya. Ternyata ia punya sense of humor yang lumayan. Siap dikerjai itu bisa jadi karena ia tidak punya dosa, jadi celah untuk dikuliti. Maka Kiki Saputri yang terkenal ganas itu tak mampu memaksimalkan menggoda Anies. Bahkan tak tampak berhasil karena ia tidak mampu membuat Anies salah tingkah, apalagi kesal dengan roastingnya. Tidak sebagaimana bintang tamu lainnya yang roasting tergagap ketakutan yang sampai mengucap cukup, sudah jangan diteruskan. Anies tampil sebagai pribadi tanpa beban dosen dipikul, sehingga ia bisa tampil dalam medan apapun. Ia tidak merasa jengah dengan pertanyaan yang memang diopinikan dengan tidak sebenarnya. Justru ia punya waktu untuk menjelaskan semuanya yang disesuaikan dengan tempat di mana ia bisa menjelaskan tuduhan tidak berdasar yang disematkan padanya. Saatnya tampil, saatnya bicara. Anies Baswedan mulai bergerak sebagaimana keinginan kelompok yang mengidolakan. Tetapi tugas-tugas selaku Gubernur DKI Jakarta tetap jadi nomor satu. Gerak Anies itu justru kesempatan untuk menjelaskan progres apa yang sudah dan tengah dikerjakan. Maka setidaknya dalam bulan November ini ada 3 tampilan Anies yang memukau. Hadir di Lapor Pak, di podcast Deddy Corbuzier, dan podcast This Way Dahlan Iskan. Itulah kesempatan Anies menampilkan sisi tidak biasa. Ternyata Anies punya tingkat kelucuan lumayan. Lapor Pak. Anies tampil santai, tidak seperti biasanya yang tampak serius. Sisi humanisnya seorang Anies mampu tampil santai dan menghibur. Tidak tampak ia gusar meski diberondong dengan kelucuan Kiki Saputri yang menyengat. Tidaklah kalah juga Deddy Corbuzier yang acap ingin memancing kemarahan seorang Anies Baswedan. Bahkan sampai menyebutkan dengan kadrun ala buzzer RP. Dan itu pun tidak sampai buat Anies tergopoh menjawabnya.